Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitna. Apa kabar Bu Fitna? Baik. Bu Fitna, kemarin makasih banyak loh. Saya banyak dapat pelajaran dari kelasnya Bu Fitna. Observasi yang luar biasa yang saya lakukan. Apa sih? Karena kita satu rumpun kan. Jadi titik baliknya adalah saya juga belajar gitu lah. Titik baliknya karena kan setiap kelas punya karakteristiknya ya. Jadi kelasnya Bu Fitna, kelas saya pastinya tantangannya beda-beda gitu kan, kondisi anaknya juga beda-beda ya kan. Nah sekarang nih melanjutkan dari sesi praobservasi. Waktu itu yang kita bahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ibu ya. Materinya adalah grafik fungsi kuadrat, di mana anak-anak harus punya bekal materi prasyarat, faktorisasi sama apa ya satu lagi ya, titik ya, grafik fungsi ya kan, titik potong yang diperoleh dari hasil faktorisasi itu sendiri gitu kan. Oke baik. Nah yang kan kemarin sudah nih dari praobservasi, kemudian saya mengobservasi Bu Fitna pada saat proses pembelajaran di kelas. Yang mau saya perdalam lagi nih ya kan, dari hasil refleksi ibu ya kan. Kita kan bercermin ya, setelah melaksanakan kegiatan A, kita bercermin apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang belum sesuai dengan RPP kita, apa yang sudah sesuai, dan apa yang mungkin bisa ditambahkan untuk RPP yang sama tetapi di kelas yang berbeda misalnya gitu kan. Nah refleksi ibu tuh gimana? Nah begini ya Bu Ervina, mungkin ya selama ini yang saya rasakan, saya yang mengajar yang mungkin masih dalam bentuk pemberian terhadap anak-anak secara masih klasikal lah gitu ya. Jadi saya belum begitu memperhatikan mana anak-anak yang benar-benar ini anak-anak yang bawah yang benar-benar harus dibedakan dengan anak yang sedang ataupun anak yang kelas tinggi gitulah ya. Nah setelah saya perhatikan, ternyata dengan yang setelah Bu Ervina berikan pengarahan juga bagaimana kita menangani anak di kelas. Nah untuk anak yang rendah, sedang, dan yang tinggi, ternyata saya rasakan itu juga ada hasilnya gitu kan ya, dan juga tidak membuat kita jadi capek gitu. Seperti itu. Berarti hasil refleksi ibu karena memang benar-benar baru ya, benar-benar baru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ibu rasakan setidaknya anak semua bergerak ya, dari semua level. Dan kadang gini ya, kita sama-sama baru ya, baru istilahnya gini, baru melihat kondisi yang seperti kemarin. Mungkin anak-anak kelas yang level kemampuannya di bawah gitu kan ya, terkesan pasif gitu kan ya. Tapi yang ibu temui kemarin seperti apa? Mereka setelah kalau saya perhatikan, mereka ya minimal mereka itu sama dengan teman-temannya udah mulai berdiskusi. Kalau biasanya kan mereka diam aja kan, nggak ada yang diandalkan kemarin ya, tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah setelah dibikin kelompok, akhirnya mereka ya paling enggak mereka ya saling bekerja lah gitu. Biasanya kan pembentukan kelompok itu random, heterogen. Ada atas, tengah, bawah. Ini justru kemarin RPP-nya Bu Fitna menantang sekali. Atas berkumpul dengan atas, tengah berkumpul dengan tengah, bawah berkumpul dengan bawah. Alhasil bawah pun punya tanggung jawab luar biasa ya. Cuman ibu sudah memfasilitasi ya kemarin ya. Jadi ada perbedaan proses. Ya, ada perbedaan proses. Jadi kemarin diferensiasi proses ya, proses itu ibu taruh di LKPD ya kan. Itu tadi yang saya bilang menarik ya, menarik selama ini mungkin jangan dong gitu kan, jangan dong dipisahin
biar heterogen aja, nanti kasihan yang rendah gitu kan ya. Iya. Tapi justru malah kalau kita seperti itu, kita seperti kayak memasang bom waktu ya. Memasang bom waktu artinya yang rendah ya begitu-gitu aja terus ya. Tapi kemarin yang ibu rasakan, nah mereka ya itu bekerja akhirnya karena melihat oh ya itu di sana mereka pada bekerja ya gitu kan, masa kita diam aja kan. Nah, jadi mereka itu akhirnya terpancing juga untuk mengerjakan apa yang kita berikan. oke, berarti refleksinya ibu mendapatkan hal positif ya. Nah, apakah ada dari hasil refleksi ibu nih setelah ibu ngajar kelas 10-2, ada hal yang ibu rasa masih bisa dimaksimalkan lagi misalnya? Ya sebenarnya ya masih perlu saya maksimalkan ya gini Bu Ervina ya, terutama kan ya mungkin selama ini juga kan saya di awal pelajaran udah masuk aja karena saya kan pinginnya materi terselesaikan begitu ya Bu Ervina ya. Nah tapi setelah saya pikir oh ya ternyata anak-anak ini perlu juga ya kita beri refreshing dulu di awal gitu kan ya. Nah setelah itu mereka udah fokus, mereka udah fresh kembali, nah baru deh saya memulai pelajaran gitu. Nah, itu mungkin yang perlu saya tingkatkan. Nah selama ini kan saya masuk kelas langsung materi udah gitu. Berarti kesiapan belajar, Ya. ya kan? Apalagi mereka kalau misalnya sebelum Bu Fitna masuk ada pelajaran fisika misalnya, dan habis ujian misalnya, itu kan gimana ya rasanya ya. Tapi dengan adanya kemarin Bu Fitna kalau nggak salah ada ice breaking, Ya. terus ada teknik stop untuk relaksasi, ya kan? Ya setidaknya kita memanusiakan manusia gitu kan, bahwa manusia itu nggak bisa dipaksa gitu, harus dikondisikan dulu. Habis dikondisikan, tujuan kita mengkondisikan adalah setelah itu dia mau ngikutin desain pembelajaran kita kan gitu ya. Benar, luar biasa. Jadi menurut ibu hal itu mungkin masih bisa dikembangkan lagi dan menjadi fokus dalam desain pembelajaran ibu, karena mungkin tadi yang ibu bilang di awal ya, yang jadi fokus pembelajaran selama ini masih kepada materi harus selesai, tapi ternyata ada kebutuhan murid yang lain yang harus kita perhatikan juga. Nah ibu, menurut ibu kira-kira cara mengembangkan itu gimana? Cara mengembangkan fokus, jadi ibu bisa mengembangkan minat anak melalui kegiatan tadi di awal pembelajaran dengan ice breaking atau teknik yang lain. Nah ibu untuk mengembangkan skill ibu membangun mengkondisikan siswa untuk siap belajar, langkah yang akan ibu lakukan apa? Ya mungkin tadi dari ya Bu Vina ya. Kalau mungkin tadi saya kan melakukan teknik stop ya. Nah mungkin dari mereka udah mendengarkan apa yang saya berikan. Nah saya pancing anak-anak itu supaya kalian apa yang kalian dengar, sehingga mereka itu kan akan bersuara gitu kan. Nah bagi mereka yang udah memberikan jawaban akan saya berikan nanti poin nilai buat mereka, supaya mereka itu berlomba-lomba untuk memberikan jawaban. Nah berakhir nantinya di pelajaran juga seperti itu. Jadi ternyata dari kegiatan pendahuluan pun kita bisa memberikan penilaian ya Bu. Jadi artinya tidak hanya di atas kertas gitu ya. Tidak hanya dengan materi kita aja, mereka udah bisa berpendapat aja, kita udah bisa memberikan mereka sebuah poin atau nilai. Iya, setuju saya. Lalu dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang kemarin kita bahas di pra observasi, ada tidak yang menurut ibu belum terlaksana? Begini ya Bu Ervina ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga kali ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang belum terlaksana. Yang pertama mungkin seharusnya setelah mereka melakukan diskusi, nah harusnya kan itu ada mereka itu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Cuman karena kemarin itu keterbatasan waktu, akhirnya kan belum dapat disampaikanlah oleh mereka. Oke, jadi kemarin presentasi belum dilakukan. Menurut ibu kan permasalahannya adalah di waktu ya. Oke, menurut ibu apa yang bisa disiasati untuk kedepannya nih, mungkin di kelas yang lain ya, bukan di 10-2, apa yang bisa disiasati sehingga masalah keterbatasan waktu ini tersolusikan? Ya mungkin begini ya Bu Ervina ya,
karena kemarin itu saya juga kurang membatasi waktu untuk mereka diskusi. Itu mungkin itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin saya bisa mengambil mereka itu untuk acak aja dari kelompok gitu. Nah, kalau kemarin kan saya mengharapkan mereka itu selesai semua dari setiap kelompok harus presentasi gitu. Oke. Jadi presentasi itu diambil secara random, ya kan? Jadi misalnya ada 6 kelompok, hanya 2 atau 3 kelompok. Nah, berarti kan yang akan dinilai untuk nilai presentasi hanya 2 atau 3 kelompok itu ya, Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan penilaian kelompok yang tidak tidak terpilih secara random itu untuk presentasi? Mereka bisa dapat nilai dari mana? Ya mungkin dari hasil diskusi kelompok aja mungkin. Terus kemudian kan biasanya presentasi kan ada apa tuh? Ada yang presentasi, ada yang audiensi gitu kan ya. Nah, mungkin itu juga bisa ibu gali ya dari kegiatan apa istilahnya? Ya semacam adalah tanggapan dari mereka. Iya, jadi itu yang akan iya. Kemudian tadi solusi yang kedua adalah timeline harus ada. Jadi memang harus ada kesepakatan dengan murid ya. Misalnya anak-anak kerja kelompok durasi sekian gitu maksud Ibu ya. Oke, good. Berarti Ibu merasa masalah utama dari implementasi RPP Ibu adalah di time management. Nah, time management itu Ibu juga sudah punya solusinya berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi Ibu. Solusinya adalah harus ada batas waktu setiap sub-sub kegiatan, kemudian tidak memaksakan seluruh kelompok maju untuk presentasi karena banyak aspek-aspek yang bisa dinilai dari kegiatan presentasi meskipun hanya sebagian kecil yang punya kesempatan presentasi. Malah justru kegiatan tanya jawab, apresiasi, kritik dan saran itu malah lebih berbobot nilainya ya, karena di situ ada keberanian gitu kan ya. Oke Bu, bagus Bu usulnya, solusinya menurut saya. Kemudian motivasi apa nih yang terbangun dari Ibu sejak Ibu mulai tahu pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran ber-KSE yang ada manajemen diri, pengendalian diri, jadi kompetensi sosial emosional kan yang pernah saya ceritain waktu itu. Nah, motivasi apa yang terbangun dari diri Ibu setelah Ibu tahu itu dan Ibu sudah coba mempraktekkan? Apa mungkin malah sebaliknya setelah ini Ibu ngerasa kayaknya lebih enak metode saya yang kemarin deh gitu loh, atau justru umpan balik positif yang Ibu rasakan seperti apa? Oh, yang pertama ya begini ya Bu Ervina ya, mungkin ya karena selama ini saya kan kalau mengajar seperti tadi saya awal bilang, saya itu untuk programnya yang penting materi tersampaikan dulu, itu yang pertama kan ya. Nah kemudian saya merasa oh iya ternyata anak-anak itu bukan butuh materinya gitu kan ya. Nah pasti mereka itu butuh gimana dia itu bisa menerima pelajaran itu dengan baik, dengan waktu yang tidak begitu terpaksa, maksudnya dalam waktu cepat gitu kan ya. Justru malah mereka maunya Ibu gini, saya paham, justru malah mereka tidak terasa oh ternyata udah habis ya gitu loh. Jadi mereka nggak merasa lama banget ya pelajaran matematika gitu kan ya. Jadi dia merasa happy gitu ya Bu ya. Nah jadi saya merasa oh ya berarti saya harus melaksanakan ya seperti yang sudah Bu Ervina kasih tahu, gimana supaya anak-anak itu merasa happy, senang belajar. Itu yang pertama yang ingin saya bangun dulu. Berarti motivasi Ibu ada ya setelah Ibu tahu ternyata percuma kita kejar materi tapi ternyata anak setiap mau pelajaran matematika tuh stres gitu kan ya. Tapi kayaknya kemarin diuji cobakan justru malah sampai anak-anak tuh nggak ngeh kalau waktunya tuh sudah habis gitu kan, setaunya sudah bel gitu kan, walaupun misalnya belum selesai tapi mereka enjoy gitu kan dalam prosesnya. Nah mungkin nanti kedepannya itu kan masalah skill ya Bu, dan menurut saya untuk di fase baru awal banget pengimbasan yang cukup singkat ya kan, menurut saya masalah Ibu tidak terlalu krusial. Kenapa?
masalah time management itu sebenarnya masalah waktu juga. Artinya skill ibu akan terasa ketika Bu Fitna ini sering mempraktekkan itu di kelasnya. Ya, mengawali dengan ice breaking, mengawali dengan teknik stop salah satunya, kemudian melibatkan siswa, tanya jawab, responsif, kemudian memperhatikan kebutuhan. Bahkan kemarin Bu Fitna juga diferensiasi kontennya lumayan bagus, sekedar menyiapkan catatan kecil buat anak-anak yang notabene kurang minat baca atau dia dominan kinestetik dan audio, otomatis kan baca malas ya Bu. Nah, Ibu berpikir kemarin salah satu sumber belajar adalah catatan yang Ibu tulis aja sendiri sedikit, tapi konsep gitu ya, konsep matematikanya dapat. Itu sebagai salah satu sumber belajar untuk anak-anak audio dan kinestetik. Bagi yang visual, Ibu bisa sajikan dalam bentuk video YouTube yang bisa Ibu ambil dari banyak sumber sesuai dengan materi gitu kan ya kemarin kalau nggak salah. Nah, jadi itu sebenarnya memudahkan kita ya, Bir. Iya. Jadi kita nggak terlalu capek ya. Ya menurut saya sih udah keren banget Bu. Saya terima kasih banyak karena Ibu sudah mau nih berpartner dengan saya dari mulai pengimbasan, kegiatan praobservasi, observasi, dan sampai hari ini pasca observasi. Mudah-mudahan hasil refleksi Ibu ini bisa menjadi pengembangan diri Ibu untuk lebih maksimal lagi. Kalau saya sih bilangnya bukan lebih baik ya, karena di atas langit masih ada langit lagi. Yang salah adalah ketika kita udah diem aja di langit yang itu. Ya, jadi mau kehujanan kayak kepanasan ya udah nggak ngapa-ngapain, udah situ aja. Jadi kalau menurut saya antusiasme Ibu ya kalau masih banyak kekurangan itu wajar. Atau juga pendidikan itu bukan hasil yang diharapkan, tapi proses. Nah, kalau proses itu ikutin perkembangan zaman. Jadi artinya anak sekarang dengan anak tempo dulu dan mungkin juga nanti yang akan datang akan beda karakteristiknya. Maka guru itu nggak boleh berhenti belajar, kan gitu ya. Terima kasih Bu, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita sama-sama bisa melanjutkan diskusi kita sesuai obrolan kita waktu di pengimbasan. Kita mulai menggerakkan MGMP lagi, jangan lupa. Mulai dari diri kita berdua dulu. Tapi kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Tapi saya harus tetap belajar dengan Bu Ervina. Sama-sama Bu, saya juga belajar. Oke, baik, terima kasih Bu Fitna. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.